Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam meneduh, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Then sings my soul, my Savior God to
ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku dalam penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. So good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. To you and me. Karena sungguh besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia selalu memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Karena kemuliaannya sungguh di luar jangkauan pikiran setiap kita. Tetap percaya bahwa semuanya akan jatuh tepat pada waktunya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan firman-Mu yang indah, penuh dengan kuasa yang suci, yang kudus. Supaya hati kami, pikiran kami diubah menjadi suci, kudus. Sehingga kami boleh melihat segala sesuatu itu sesuai dengan kacamata Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam setiap persoalan yang kami hadapin. Ada jalan Tuhan di balik setiap persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan buat supaya umat-Mu tidak jemu-jemu untuk melangkahkan kaki ke rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hati kami, biar pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Supaya kami benar-benar selama kami ada beribadah, kami mencari Tuhan. Kami mengadakan satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami membuang segala dosa kejahatan kami. Kami membangun rumah rohani yang suci, yang kudus. Memberkati umat-Mu, gembala, pekerja pelayan Tuhan. Musik, WL, song leader, dan semuanya. Guru sekolah minggu, asar, kolektan, multimedia. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan segala doa mereka. Bahkan jemaat yang mengikuti juga, Engkau mendengarkan doanya. Supaya doa mereka boleh dijawab dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu penuh dengan kuasa mengubah setiap kami. Menjadikan kami Tuhan orang yang kuat di dalam rohani kami. Menjadikan masalah kami menjadi kecil. Karena doa kami sungguh-sungguh boleh hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat bahwa kita ada minggu yang berkualitas. Saudara ingat minggu berkualitas yang keberapa hari ini. Dan kita juga ada mega project karakter Kristus. Ingat mega project hari apa yang harus kita hafalkan. Mari kita melihat langsung kuasa doa yang menggoncang surga, seri yang ke-6. Ini saya ambil di dalam buku saya, Bergaul atau Berdoa. Sehingga saudara ketika engkau mengikuti pelajaran seri 1 sampai dengan seri 6, ditambah dengan Day of Fire, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3, saya yakin kita akan berubah di dalam doa kita. Bukan lagi seperti anak-anak, tetapi menjadi seorang sahabat yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Yang bisa tahu isi hati Tuhan. Dan yang bisa juga tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang harus kita kerjakan. Saya ajak saudara untuk melihat Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai. Saya bacakan dulu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus melalui perumpamaan ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yaitu pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak, yaitu orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri seperti orang Farisi itu, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan dengan doa. Tentang doa. Bagaimana seorang Farisi yang hidup saleh benar. Orang yang rohani. Tetapi meninggikan dirinya. Sombong rohani. Kerap kali ketika kita mulai hidup di dalam kerohanian. Dan kita menjauhi kejahatan. Kita mulai taat melakukan
tugas-tugas kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Kita berdoa sekian kali dalam sehari, kita berpuasa sekian kali dalam seminggu, kita memberikan perpuluhan, kita tidak berzina, bukan pemungut cukai, kita bukan orang yang jahat, kita memang benar baik. Tetapi tanpa sadar di tengah-tengah kebaikan kita, di tengah-tengah rohani kita yang baik, ada kesombongan rohani. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita hari ini? Kita bukan salah kita berdoa. Tidak ada salahnya orang berpuasa seminggu 2 kali. Tidak ada salahnya dan itu baik orang menjauhi diri dari perzinahan, dari kejahatan, dari dosa. Dan adalah baik kalau orang itu memberi persembahan kepada Allah. Dia hidup tidak seperti pemungut cukai. Dia membaca firman Allah, itu baik. Tetapi di tengah kebaikan, jangan ada kesombongan rohani. Oleh sebab itu banyak umat Tuhan yang hidupnya merasa baik, yang di tengah-tengah pelayanan, yang melakukan banyak kewajiban. Dia berdoa, namun dia tidak sadar doanya tidak tepat sasaran, alias meleset. Doanya tidak sampai sehingga dia marah. Dia merasa Tuhan tidak mendengarkan, dia kecewa. Dia tidak tahu ada dosa, kesombongan rohani. Rohani itu bagus. Tetapi kalau ada kesombongannya, itu berbahaya. Berkat itu bagus. Kalau ada kesombongan, itu berbahaya, saudara. Oleh karena itu, poin yang pertama, supaya doa itu bisa menggoncang surga, belajar merendahkan diri. Sebab Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Haleluya. Saya yakin saudara engkau adalah orang-orang rohani. Jauhi kesombongan rohani. Jauhi memandang orang rendah, saudara. Tetapi sebaliknya, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Maka ia akan meninggikan dirimu. Jangan selalu membenarkan diri, saudara. Dan menyalahkan orang lain. Puji Tuhan, Naaman. Orang yang cukup baik. Panglima perang dengan tubuh yang kusta dari kerajaan Aram. Dia pergi ke Israel, cukup baik dia mau pergi. Dia datang, dia rendah hati. Dia mau datang kepada Elisa. Dan dia minta supaya Elisa bisa menyembuhkan. Tetapi Elisa tidak menampakkan dirinya, tidak keluar. Walaupun seorang jenderal sekalipun. Elisa tidak keluar. Elisa itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Tidak pernah mencari orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Yang sifatnya sementara suatu hari juga hilang. Tetapi dia mencari tempat yang maha tinggi. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kalau kita selalu mencari orang yang berkedudukan tinggi. Kita akan kehilangan tempat yang maha tinggi. Tapi kalau kita mencari tempat yang maha tinggi, kita tidak akan silau dengan orang yang berkedudukan tinggi. Sehingga Elisa tidak keluar dan berkata, suruh jenderal Naaman itu merendamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Tersinggunglah Naaman. Keluar pun tidak, goyang-goyang doa pun enggak. Tiba-tiba cuma ngirim orang suruh ngomong, saya masuk membenamkan 7 kali tubuh saya ke sungai Yordan yang kotor. Dia masih membandingkan dengan sungai Parpar di negerinya yang putih, yang bersih, yang jernih. Sungai Yordan memang kelihatan kotor karena banyak daun-daun kiri kanannya. Sehingga banyak daun jatuh dan kelihatan hijau. Tetapi saudara, orang rendah hati tidak cukup. Tetapi perlu merendahkan diri. Naaman sudah rendah hati. Namun dia belum merendahkan diri. Kemudian dia ketika mau marah, apa yang dijadikan saudara? Yaitu salah satu orang ini, budaknya. Kita jauh-jauh datang, Pak. Cuma Nabi nyuruh kita masuk ke air saja loh. Kenapa enggak mau? Bukan melakukan sesuatu yang sukar. Akhirnya Naaman ya sudahlah. Dia masuk 7 kali. Dan kemudian dia keluar.
bersih semuanya. Apakah kita mungkin seperti Naaman? Sudah datang di gereja rendah hati. Tapi kalau kita tidak merendahkan diri tidak bisa. Jadi doa itu bukan saja datang ke gereja seperti perumpamaan ini. Yaitu dia ke gereja, dia berdoa, dia menunjukkan orang yang benar. Tetapi doa itu juga memerlukan sikap yang benar di hadapan Allah. Yaitu merendahkan diri. Kerap kali saudara, doa kita sudah benar. Sikap kita yang salah. Rohani kita sudah benar. Sikap kita yang salah. Kita belajar dari seperti itu. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam firman 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya mau bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. 1. Berdoa dan mencari wajahku. 3. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. 4. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Bukan hanya mengampuni, mendengar. Memulihkan negeri mereka. Bukan hanya mengampuni. Bukan hanya mendengar doa kita. Tetapi memulihkan juga. Kerap kali kita hanya cuma minta kita didengar. Tapi kita minta cuma diampuni dosa. Tapi Tuhan itu berbicara. Tuhan melakukan segala sesuatu melebihi daripada apa yang kita minta. Tetapi kerap kali kita tidak mau merendahkan diri kita. Di dalam doa kita masih mengangkat diri kita. Saya seorang pendeta, saya seorang pekerja, saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang dermawan. Saya seorang yang suci. Saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang suci harus terus dibungkus dengan kesucian. Tidak boleh ada kesombongan. Kalau orang yang suci ada sombong berarti dia belum suci. Puji Tuhan. Kita lihat dulu satu ayat. 1 Samuel 2 ayat 30. Mengapa dikatakan sikap itu? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Imam Eli, imam termasuk di dalam hakim-hakim. Siapa tidak tahu Imam Eli? Di zaman Imam Eli, Hana menangis, akhirnya doanya dikabulkan, lahirlah Samuel. Apa yang dilakukan Imam Eli? Imam Eli seorang yang lobah, tamak akan upah. Dia menggemukkan dirinya sendiri, walaupun dia seorang gembala atau hakim tempat itu. Dan anaknya Hofni dan Pinehas selalu mencari kesempatan di dalam pelayanan itu. Bahkan berbuat yang tidak sopan di rumah Tuhan. Yaitu menggauli perempuan-perempuan. Sehingga Tuhan marah kepada Imam Eli. Dan Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapakah manusia itu, saudara? Kata firman Tuhan, kita ini cacing, debu, gak ada gunanya. Tapi Allah bisa menghormati yang disebut cacing Yakub ini. Allah bisa menghormati yang disebut debu yang tidak berguna ini. Jikalau ada sikap menghormati Tuhan. Oleh sebab itu di gereja, dimanapun kita berada, hormati Tuhan. Hormati firman Allah. Punyalah sikap di dalam doa itu. Karena siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Saya tidak menghina Tuhan, Pak. Tapi sikapmu meremehkan Tuhan. Saya selalu, saudara, mengingatkan teman-teman. Saya melihat ada beberapa di YouTube di mana tanpa sadar seorang pendeta diminta doakan jemaat.
mungkin dia lupa. Tetapi kalau lupa kok berulang-ulang, mungkin tidak ada yang menasihati ketika dia nggak sadar. Oleh sebab itu pendeta itu perlu teman. Jangan menjauhkan diri, menjaga prautnya. Saya melihat itu ada seorang pendeta ditelepon. Shalom Pak Pendeta, shalom. Pak bisa minta tolong doakan saya. Oh bisa, namamu siapa? Ini sakit apa? Oke. Pendeta itu sambil garuk-garuk telinga. Ayo kita berdoa. Kakinya naik. Haleluya, Tuhan kiranya kau tolong dia. Aduh, sikapnya saudara. Walaupun dia menganggap Allah itu sebagai sahabat dan Allah itu baik. Hormati Tuhan. Mungkin kita tanpa sadar, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Minimal berbuat lebih baik. Rubahlah sikap kita. Walaupun tidak sempurna. Tapi janganlah yang buruk. Tetaplah yang baik. Poin yang kedua kita melihat di dalam doa itu yang Tuhan ajarkan. Bagaimana dalam perumpamaan ini dikatakan. Orang itu mengunggulkan segala kerohanian dia yang bagus. Sementara pemungut cukai dia merasa diri berdosa. Oleh sebab itu doa yang bagus yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, yaitu doa Bapa kami. Karena di dalam doa Bapa kami dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Luar biasa. Saudara, ini doa yang luar biasa. Jauhkanlah kami dari si jahat ya. Lepaskan kami dari si jahat dan lain sebagainya. Saudara, ini doa yang luar biasa loh. Saya katakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berarti kehendak Tuhan yang datang jadi bukan kehendak saya. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kita nggak mau secukupnya lebih-lebih. Orang kalau bisa makan secukupnya berarti orang sehat. Orang yang sakit biar makanan banyak tidak pernah bisa cukup. Karena nggak ada nafsu makan. Makanya doa Bapak kami doa yang bagus. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Luar biasa enggak? Jauhkan kami dari segala percobaan, lepaskan kami dari si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa yang luar biasa. Makanya saudara, sadarilah waktu dalam doa bahwa kita ini manusia berdosa. Dan kita juga harus mengampuni orang lain. Orang Farisi itu tidak sadar kalau dirinya dia juga berdosa. Ketika dia tinggi hati, dia telah berdosa. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mau tunjukkan, banggakan di hadapan Allah. Bukankah ketika dia melakukan sesuatu kepada sesamanya, melakukan sesuatu kepada Tuhan, dia tidak bisa banggakan. Itu hanya kemurahan Allah saja. Oleh karena itu, hari ini kita diajar untuk introspeksi diri. Satu hari ketika saudara saya ada di kota Manado. Saya malam itu berdoa ya dengan teman-teman saya. Ada pendeta Irwan di situ juga, ada beberapa orang. Saya waktu berdoa ada satu suara berkata begini. Pemilik rumah ini ada di rumah sakit. Datang ke rumah sakit, kasih tahu dia bahwa dosanya diampuni, Tuhan akan menyembuhkannya dan dia harus bersaksi. Terus saya tanya sama Pak Irwan, kebetulan ada di sini Pak Irwan, pendeta Irwan. Siapa yang milik rumah ini? Dia senyum-senyum, saudara. Saya bilang, siapa yang punya rumah ini? Papamu? Bukan. Siapa namanya? Iya, apanya kamu tuh? Berarti paman ya? Ya, ternyata pamannya. Terus mana pamanmu? Di rumah sakit. Dia telepon ada di rumah sakit. Pagi-pagi saya pergi ke rumah sakit. Ternyata pemilik itu adalah seorang profesor, dokter ahli bedah yang sedang di rumah sakit, di mana rumah sakit dia itu sebagai kepalanya. Tapi dia sedang di dalam kondisi yang kritis.
Sehingga saudara-saudara datang dari Jakarta datang menangis, ada dari luar kota datang menangis. Saya langsung lihat itu, kok datang semua menangis, sakit apa ini? Katanya sudah kritis. Anak-anaknya semua juga dokter-dokter. Nah, menantunya juga ya dokter spesialis. Menantunya juga dokter spesialis mata dari Jakarta. Tapi anak-anaknya dokter spesialis di Manado. Cucu-cucunya juga dokter semuanya. Saya datang saat itu setelah orang-orang nangis semua, ngomong-ngomong semua, bicara-bicara. Saya datang, namanya siapa? Yang sakit siapa namanya? Oh, Dr. Hengki Panda. Saya tidak sempat tanya, cuma saya berkata, Bapak, saya Hengki, hamba Tuhan, disuruh datang di tempat ini. Kata Tuhan, Bapak akan disembuhkan dan Bapak harus saksi. Saya baru bicara begitu. Orang ini lagi diselang semuanya. Langsung dodok, saudara. Saya juga terkejut. Langsung dodok. Dan dia noleh kiri kanan segar. Dia cabut selangnya. Betul Pak Irwan ya? Nah, dia cabut selangnya. Anaknya berkata, Pak, jangan Pak, tetap Pak. Enggak, aku sudah sembuh, aku sembuh. Saudara, luar biasa. Spontanitas. Spontanitas. Karena Tuhan mau mengampuni dosanya. Tuhan mau minta dia bersaksi. Haleluya. Dan kemudian memang benar dia sembuh sekian tahun. Nah, saya sudah tidak tahu lagi, saya sudah tidak lagi ke Manado saat itu. Cuma saya dengar dia sudah sembuh dan anak-anaknya sudah seperti itu. Dari sini kita percaya bahwa jikalau dosa kita diampuni, maka Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Berilah kami makan secukupnya. Amin. Orang walaupun kaya, walaupun punya duit bisa beli macam-macam, tapi kalau nggak bisa makan secukupnya itu bukan nggak ada duit. Karena perasaannya sakit. Ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Makanya doa Bapak kami ini luar biasa saudara. Kalau kita boleh sehat, makan secukupnya, berarti kita sehat. Amin. Puji Tuhan. Makanya doa Bapak kami ini, kalau boleh walaupun kita Pantekosta karismatik seperti saya, gereja Pantekosta karismatik, saya tetap memakai doa yang menggoncangkan surga. Yaitu doa yang isinya firman semua. Yang kata-kata Yesus semuanya. Yaitu doa Bapa kami. Itu doa firman juga. Kata-kata dari surga yang menggoncang surga. Dan yang ketiga kita lihat, mendengar adalah doa juga. Kerap kali kalau kita berdoa, kita merasa kita yang bicara, Tuhan yang mendengar. Tetapi lain saudara. Mendengar Tuhan itu juga berdoa. Suatu hari ketika saya ada di negeri Belanda. Ketika saya mau keluar kamar. Ada cahaya bayangan seseorang. Dan menahan saya berkata, masuk kamar berdoa. Saya masuk kamar lagi, gak jadi keluar. Saya mau berdoa, saya bingung mau ngomong apa ya, mau bicara apa. Saat itu suara berkata, dengarkan aku. Saya jadi bingung. Disuruh berdoa kok sekarang saya dengarkan. Dari situ kemudian suara itu berkata, mendengar suara Tuhan itu juga berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi. Bukan cuma laporan. Ternyata selama ini yang kita pelajari doa itu laporan dan permintaan, bukan komunikasi. Sehingga di dalam doa ini, saudara kita tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk menjawabnya. Sehingga di dalam doa kita tidak perlu untuk membersihkan, menyucikan hati kita. Yang cukup kita ngomong saja cukup selesai. Padahal kesucian itu juga perlu. Supaya kita mendengar suara Tuhan. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Tuhan. Luar biasa juga. Satu hari di dalam pelayanan saya di kota Surabaya, saya ditelepon ada seorang yang bukan Kristen, tapi dari agama leluhur. Seorang tokoh dari agama leluhur lah. Dia sakit, yang 2 tahun yang lampau pernah saya layani waktu sakit. Dan saat itu sembuh, ya 2-3 tahun lebih lah. Kali ini sakit, tetapi sudah mulai percaya Tuhan Yesus. Saya ditelepon, si ini sakit Pak, ke rumah sakit. Wah,
Saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, saya mau berdoa untuk orang ini. Tuhan tolong pakai kami, pakai teman-teman kami. Tiba-tiba ada satu suara. Percaya tidak percaya itu ada, saudara. Tapi tidak terus menerus. Itu tergantung kehendak Allah. Dan berkata apa, saudara? Hibur istrinya. Hibur istrinya. Ya sudah. Sambil saya pikir-pikir, hibur istrinya. Ini sembuh apa enggak? Hibur istrinya. Saya bawa teman-teman saya datang ke Adiwisada. Saya bilang, kamu berdoa, terserah kamu, terserah imanmu. Karena saya sendiri mesti tanya jawabannya. Hibur istrinya. Teman saya langsung berdoa, saudara. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Wah, semua. Tiba-tiba di tengah doa itu saya hibur istri. Berarti ini mau diangkat pulang ke surga. Sehingga kita harus menghibur istrinya. Saya tidak bisa ngerem teman-teman saya. Waktu berkata sembuh, sembuh. Dalam hati saya, waduh gawat, saudara. Karena kita disuruh menghibur istrinya. Bukan menyuruh sembuh. Nah, setelah teman saya berdoa semuanya rame-rame. Kemudian saya berdoa. Ya, saya ngomong sama istrinya dulu. Tuhan pasti bisa menyembuhkan orang. Tapi kalau tidak menyembuhkan berarti Tuhan bukan tidak bisa. Waktunya yang terbaik untuk pulang daripada mungkin ada hal yang lebih menderita lagi. Oleh sebab itu saya ngomong sama istrinya. Setelah itu terserahkan Tuhan ya Bu. Ya, apapun yang terjadi percaya Tuhan. Ya, mengucap syukur daripada melihat suami menderita terus. Ya, saya berdoa biasa saja. Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Untuk Bapak ini kalau boleh sembuhkan. Kalau Tuhan tidak, apa yang terbaik. Amin. Teman saya protes. Loh, doa kok gak beriman seperti itu? Terus saya katakan, waktu saya doa, Tuhan ngomong hibur istrinya. Dan saya berpikir dan saya mendapatkan pandangannya. Berarti Bapak ini bisa mati, kita harus perkuat istrinya. Gitu gak kasih tahu saya. Saya bilang saya juga gak tahu saudara. Benar, malam itu pulang ke surga. Meninggal. Nah, saya juga tidak tahu kadang-kadang Tuhan kasih tahu itu berupa sebuah teka-teki. Kalau kita tidak dekat Tuhan juga rasanya untuk menangkap 100% itu sulit. Oleh sebab itu kita perlu bergaul sama Tuhan. Mendengar adalah doa. Contoh-contoh di Alkitab kita lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kisah Daud ketika dia berperang dengan bangsa Filistin. Saya bacakan. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mencar di lembah Rifaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Mendengar adalah doa juga. Kata Tuhan, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Terus, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22. Nah, sampai di sini dulu saudara. Ternyata ketika Daud berdoa bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Kenapa doa kita tidak pernah dijawab Tuhan? Karena kita tidak ada di dalam pikiran kita. Mendengar suara Tuhan itu juga adalah doa. Kerap kali kita hanya dididik saja doa itu dengan iman. Minta, merongrong Tuhan. Bertalu-talu, terus menerus. Doa itu laporan, meminta. Lupa bahwa doa itu komunikasi. Perlu bertanya, juga harus mendengar jawabannya.
Jawaban Tuhan bermacam-macam. Bisa melalui firman, bisa audible langsung, bisa melalui orang lain, bisa melalui alam. Sebab itu kalau orang tahu bahwa ketika dia berdoa, dan dia tahu juga mendengar suara Tuhan adalah doa. Ketika dia berdoa dia tidak mendengar, tetapi kepekaannya timbul tinggi sekali. Orang ngomong apa dia dengar, apakah ini jawaban Tuhan? Ketika alam ada sesuatu terjadi di alam, apakah ini jawaban Tuhan? Ketika dia membaca firman, apakah ini jawaban Tuhan? Jadi kepekaannya timbul. Ketika kepekaan timbul, saya yakin di situ dia menemukan suara Tuhan. Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah alam, di tengah-tengah mungkin persoalan, bahkan di tengah-tengah firman Allah. Saya teruskan ayat 22 sampai dengan 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Rifaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan, yaitu yang didengarnya dari Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Geser. Musuh, masalah, persoalan, penyakit kerap kali tidak datang sekali. Setelah sembuh, setelah diusir, setelah dikalahkan, bisa datang kembali lagi. Oleh karena itu, kembali datang kepada Tuhan lagi. Seberapa banyak yang kita hadapin, kita tanya juga kepada Tuhan. Karena itulah komunikasi yang indah, yang luar biasa sekali. Memang Tuhan memakai firman itu untuk berkata kepada manusia. Dan manusia memakai doa untuk berbicara kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai seorang nabi, seorang manusia, bahkan seekor keledai sekalipun dipakai. Keledai Biliam bisa dipakai. Saudara, jangan membatasi Tuhan. Yang umum adalah kembali ke firman. Kembali kepada firman, ajaran Yesus. Tetapi kita tahu Allah juga hidup. Dan dia juga bisa berbicara. Semua bisa dipakai Tuhan. Hati-hatilah di dalam hidup kita. Ketika sekali lagi orang Filistin maju padahal sudah kalah. Daud bertanya, Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Kerap kali kita mengandalkan pengalaman kita. Oh kemarin sudah begini, Tuhan kasih gini apa sih begini. Itulah kejatuhan kita. Kemarin kita berdoa, kata Tuhan seperti ini kita menang. Sekarang kita berdoa lagi, apa maunya Tuhan? Mungkin tidak dijawab, tetapi Tuhan menggerakkan hati kita. Kita juga tidak tahu. Dan kali ini Tuhan berbicara kepada Daud, jangan maju. Kelihatannya musuhnya berat ya. Jangan maju. Ketika musuh maju, buat lingkaran mundur ke belakang. Dan ketika engkau bunyi pohon kertau itu bergerak di puncak-puncaknya pohon kertau itu, maka saat itu kamu maju. Karena Allah menyerahkan musuh ke dalam tangan engkau. Apa susahnya sih bagi Tuhan untuk memusnahkan Filistin itu? Kenapa kau harus mundur buat lingkaran? Kenapa harus mendengar bunyi pohon kertau itu baru maju? Ingat, Tuhan itu bukan hanya maha kuasa. Tapi Tuhan itu bukan ahli perang saja. Tuhan itu bukan jago perang. Tapi Tuhan itu punya seni perang. Dia bukan langsung pus mati. Dia itu kreator. Penuh dengan kreatif, inovatif. Sehingga dia punya seni di dalam hidup ini. Itulah hidupmu. Menjadi seni di tangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sehingga saudara melihat musuh itu tidak harus dengan kekerasan dikalahkannya. Tidak dengan cara yang sama. Tuhan bisa memakai seni yang luar biasa. Orang yang hebat
tidak memakai kekerasan. Seorang pengusaha, seorang pemain musik, seorang penyanyi, seorang senam, seorang pemain bulu tangkis, seorang pengkhotbah, bukan hanya khotbah, seni khotbah, seni bermain musik. Ada sentilan tertentu, ada kecepatannya, waktu menyanyi ada pelan, ada cepatnya, itu seni. Jadi bukan hanya kita bersuara, berperang. Bukan hanya kita berrohani dan berperang, tapi ada seni di dalam hidup ini. Haleluya. Yang terakhir kita mau melihat, doa itu hidup. Apa yang didapat oleh pemungut cukai ini? Dia pulang dibenarkan Tuhan. Dia pulang dibenarkan Tuhan. Artinya di sini, doa itu hidup. Walaupun orang itu sudah pulang dari bait Allah, dia tetap mendapatkan jawaban. Mungkin orang itu sudah lupa tentang doanya, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan doa itu. Mungkin orang itu yang berdoa sudah mati, tetapi Tuhan tidak menganggap doa itu mati. Ketika seseorang berdoa dan orang itu lupa, Tuhan ngomong, oh lupa, sudah gak usah diterusin. Tidak. Doa itu saudara, seperti rudal super hipersonik. Tekan, bes, sampai sasaran. Gak usah takut. Karena doa itu hidup. Ada banyak kisah seorang ibu yang mendoakan anaknya sejak SMP supaya menjadi baik karena suaminya telah meninggal. Anak itu menjadi nakal, liar. Ibu itu datang di gereja berdoa terus. Ketika SMA, anak ini sudah berbuat kejahatan. Ibu itu berdoa, tidak lulus SMA. Anak ini menjadi brutal, menjadi mafia. Ibu itu tetap berdoa. Anak itu dipenjara karena pembunuhan. Ibu itu tetap berdoa. Ibu itu mati. Anak itu dalam penjara. Di penjara. Tuhan berjumpa dengan dia. Keluar dari penjara. Anak itu menjadi hamba Tuhan. Itu salah satu mafia yang terkenal di Amerika. Bukunya ada, saudara bisa cari. Doa itu tetap hidup. Walaupun pendoanya mati, doanya tidak akan mati. Oleh sebab itu, mulai hari ini, jangan jemu-jemu berdoa. Dikatakan, tetaplah berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami belajar tentang dimensi doa. Yaitu bagaimana kami belajar punya sikap di dalam doa. Bukan hanya kami orang yang rohani, tetapi ada kesombongan rohani. Tuhan, biar kami punya sikap, punya etika, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Engkau katakan, jikalau umatku atas namaku diserukan, merendahkan diri, berdoa, mengakui kesalahannya, bertobat, maka Tuhan Engkau akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Engkau akan mendengar mereka. Oleh karena itu Tuhan, biar kami juga belajar bahwa mendengar suara Tuhan adalah juga berdoa. Biar hari ini kami Tuhan mau meningkatkan doa kami. Karena doa itu hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, biar kami menjadi orang-orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan. Yang doanya itu adalah doa yang hidup, bukan doa yang mati. Oleh karena itu, buat setiap kami hidup di dalam doa itu sendiri. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Open the eyes.
wanna see you. I wanna see you. See you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we see